Wall bertemu dengan Wall. Wall memberi tanda pada Seol untuk diam, lalu menariknya masuk ke dalam kamar. Seol terkejut. Agassi, apa yang terjadi? Ia mendengar Wall dibawa ke Seowalin Seol lalu tiba-tiba menghilang. Seol sangat mencemaskan Wall. Wall berkata ia kehilangan kesadaran. Seol tidak mengerti. Apa sekarang sudah tidak apa-apa? Wall mengiyakan. Saat aku kehilangan kesadaran aku ingat apa yang terjadi di masa lalu. Seol terkejut. Kau ingat kejadian masa lalu? Wall mengiyakan. Saat aku menjadi peramal waktu itu aku juga kehilangan kesadaran. Kau juga ingat kan? Seol berkata ia tidak tahu. Ia tidak ada di sana saat itu terjadi. Wall bertanya sejak kapan Seol mulai tinggal bersama Nokyang. Sebelum ia menjadi peramal atau sesudahnya. Seol berbohong pada Wall. Aku sudah bilang setelah dijual pada majikan lain. Aku melarikan diri dan bertemu dengan bibi juga dirimu. Mulai dari saat itu, Wall bertanya, kenapa kau berbohong padaku? Aku melihatmu dengan jelas saat aku dikeluarkan dari dalam kuburan. Kau melihatku. Mata Seol membesar. Ia syok. Menterina menghadap Ibu Suri tua dan berkata kalau peramal itu bertahan hidup. Ibu Suri terkejut. Anak itu bertahan hidup. Menterina mengiyakan. Dia membawa roh itu dalam tubuhnya dan dia tidak gila. Ini pertama kalinya saya melihat seorang peramal melakukan itu. Ibu Suri kagum. Berarti anak itu punya kemampuan yang hebat. Ibu Suri menyesalkan semua kejadian ini. Kalau ini semua tidak terjadi, pasti akan sangat berguna mendapatkannya di sisiku. Sayang kemampuannya terbuang percuma. Ibu Suri ingin tahu apa Wall sekarang ada di Seowalin Seo. Menterina bercerita kalau Wall minta bantuan padanya. Wall berbohong dan berkata ia sudah mengambil roh itu. Jika ia tidak bergegas dan melepaskan roh itu, maka bukan hanya Wall tapi semua orang akan menghadapi kemarahan roh itu. Menterina bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Wall hanya minta waktu untuk menenangkan roh yang ada di dalam dirinya. Ia minta izin untuk berdoa bagi roh itu di Seong Suchong. Ibu Suri bertanya apa Menterina memberikan izin untuk melakukan itu. Menterina tidak punya pilihan selain mengizinkannya. Karena tiba-tiba saja Wall berubah menjadi seperti orang lain dari sebelumnya. Menterina takut. Jika ia tidak berhati-hati dengan peramal yang punya roh hantu di dalamnya, maka jika roh itu marah bisa membuat semua orang jadi kacau. Bagaimana jika ia melarikan diri? Menterina menenangkan Ibu Suri. Ia sudah meminta orang menjaga Wall jadi itu bukan masalah. Ibu Suri minta Menterina menyelesaikan semuanya dengan baik. Seol menangis. Ia merasa sangat bersalah. Agassi, saya salah. Wall tidak punya waktu mendengarkan penyesalan Seol. Nanti saja. Sekarang ia ingin tahu semua yang diketahui Seol. Apa yang dikatakan Sinmu? Apa yang dikatakannya sampai kau menutup mulutmu selama 8 tahun ini dan tidak mengatakannya padaku? Demi menyelamatkan Nona, yang ada di bawah pengaruh magis, Tuan dan Nyonya Besar memutuskan memberikan obat pada Nona. Dan menyelamatkan Anda nanti dari kuburan. Mereka memberikan obat untuk menyelamatkanku. Seol menjelaskan. Akan dianggap sebagai konspirasi jika keluarga Heo membiarkan putri mereka yang sakit terus menjadi putri mahkota. Mereka tidak punya pilihan selain menyembunyikan penyakit Anda, Nona. Mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Anda hilang dari muka bumi ini. Jadi, ayah tahu kalau aku masih hidup. Ya, demi menyelamatkan hidup seluruh keluarga dan klan, pengorbanan ini harus dibuat. Jadi, saya tidak boleh mengatakan kalau Anda masih hidup, Agassi. Jadi, penyakitku itu benar. Seol menjawab, itu yang saya ketahui. Tapi, seperti yang Anda katakan sebelumnya, saya merasa Anda tidak memiliki kekuatan spiritual jadi saya tanya Sinmu. Dan jawabannya, itu karena kekuatan spiritual Anda belum sepenuhnya terbentuk atau melemah karena efek sihir hitam itu. Atau mungkin itu karena kau kehilangan ingatanmu. Itu yang dikatakannya pada saya. Wall merasa marah. Paling tidak pada keluargaku. Kau tidak seharusnya menyembunyikan kenyataan kalau aku masih hidup. Dia berkata ini akan membahayakan nyawa Anda, Nona. Wall tidak mengerti. Mengatakan pada keluargaku kalau aku masih hidup akan membahayakan nyawaku. Ya, sebenarnya saya juga ragu. Tapi setiap saat saya membicarakan ini, Sinmu berkata, kau tidak mengerti,
Atau, lebih baik tahu sedikit saja. Jadi demi keselamatan Nona, saya harus tetap diam. Saya benar-benar bersalah. Nona, saya tidak bisa melakukan apapun kecuali tutup mulut. Wall merasa ini aneh. Wall tidak ingat Nok yang memberikan obat magis. Seol tidak mengerti. Lalu kenapa? Wall berkata jika kau ingin jadi peramal, kau harus minum obat magis itu. Tapi tetap saja Sinmu membawanya ke Seong Suchong sebagai peramal, membiarkannya jadi jimat hidup dan masuk ke Daejeon. Wall mengingat, saat ia memberi hormat pada keluarga raja pertama kali, ia ingat 8 tahun lalu Sinmu adalah Seong Suchong Gukmu. Seong Suchong mendapatkan perhatian dari ibu suri tua. Semua tahu itu. Bukankah ini aneh? Bukankah ini kebetulan kalau aku menderita sakit aneh saat aku menjadi putri mahkota? Kenapa dari semuanya, kepala Seong Suchong yang menyelamatkanku? Yang kukira adalah kekuatan spiritualku. Justru sebenarnya adalah ingatan masa laluku. Jika aku tidak mendapatkan kekuatan gaib itu, lalu sebenarnya aku sakit apa? Kenapa Sinmu menyelamatkanku? Dan apa aku benar-benar sakit karena punya kekuatan gaib? Seol usul untuk bertanya langsung pada Sinmu. Tapi Wall melarangnya. Kita tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Kita tidak boleh bertindak terburu-buru. Tunggu sampai waktu yang tepat. Sampai kita menemukan siapa penjahat sebenarnya di belakang ini. Percakapan mereka terhenti oleh seruan Hyung Sun. Hyung Sun menanyakan Yang Nok Yang. Tapi peramal yang menemuinya berkata kalau Nok Yang pergi ke gunung untuk berdoa. Hyung Sun tampak kecewa. Hyung Sun melapor pada raja. Kalau Gukmu yang pergi berdoa selama beberapa hari di gunung. Raja memegang kepalanya dan berkata dalam hati. Kalau ini bukan kebetulan. Ini tampak mencurigakan. Hyung Sun heran. Ada apa yang mulia? Raja berdiri dan berkata ingin keluar cari udara segar. Raja dan rombongan bertemu dengan Ratu di taman. Ratu memberi hormat dan dengan manis bertanya Raja mau kemana. Raja menjawab. Aku hanya pergi jalan-jalan. Saya akan menyiapkan teh panas di Daejeon. Aku sudah minum teh. Raja akan berjalan pergi. Ratu menunduk. Ia tampak kecewa. Raja berhenti dan bertanya apa mau jalan-jalan bersama. Ratu tampak senang dan jalan-jalan bersama Raja. Hyung Sun juga tersenyum simpul. Ratu berkata kalau beberapa hari lalu udara terasa sangat dingin. Tapi angin hari ini membawa wangi musim semi. Apa yang mulia juga merasakannya. Raja tidak mendengar perkataan Ratu. Ia memandang paviliun bulan tersembunyi dengan wajah sedih. Ratu beberapa kali memanggilnya. Raja akhirnya menoleh. Apa katamu Ratuku? Saya akan menunggu. Menunggu apa? Sampai Yang Mulia akhirnya bersedia menerima saya. Saya akan menunggu tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya tidak akan memaksa Yang Mulia untuk melupakannya. Katanya. Raja adalah matahari dan Ratu adalah bulan. Seperti matahari dan bulan tetap di tempatnya. Selama Yang Mulia mengakui saya, tidak peduli di mana, saya akan di sana menunggu. Ata-ata Ratu justru membuat Raja ingat saat menyelinap ke kamar Yeonwoo dan menyerahkan Binyeo bulan memeluk matahari itu. Woo menemukan Binyonnya dan ingat saat putra mahkota Hawon berkata jika Raja adalah matahari, maka Ratu adalah bulan. Binyo Phoenix ini menggambarkan bulan putih memeluk matahari merah. Jadi kunamakan, Haerel Pumendal. Yeonwoo berkata, bulan memeluk matahari. Putra mahkota Hawon menegaskan, putri mahkota dalam hatiku hanya kau, Yeonwoo. Woo menangis. Raja kembali ke masa ini dan menoleh. Ia melihat Yeonwoo berdiri di depannya sebagai ratu. Raja tertegun. Lalu ia melihat Binyeo bulan memeluk matahari itu. Raja tersenyum memandangnya. Tapi kemudian Raja sadar. Ia sebenarnya melihat ke arah Ratu Yun. Senyumnya mendadak lenyap. Wajah Ratu juga berubah. Woo memeluk Binyeo itu lalu menangis. Seol memanggilnya. Agassi. Saya akan masuk. Seol masuk dan berganti baju hanbok wanita biasa. Woo tertegun. Lalu memuji Seol. Saat kau mengenakan baju seperti ini kau benar-benar gadis yang cantik. Seol cemberut. Apa saya pernah menjadi laki-laki? Woo tersenyum. Dan berkata setelah Seol menyelesaikan tugas yang diberikannya. Seol harus menemuinya di Seoul Walinseo. Kim Chae-won membebas tugaskan semua pengawal yang mengurung kediaman Yang Myung. Yang Myung melihat Won dan dengan sinis dan bertanya.
Jadi sepertinya aku bisa mendapatkan kebebasanku kembali. Wun berkata kalau raja berhasil membujuk para menteri dan akhirnya membebaskan Yang Myung dari tahanan rumah. Yang Myung tersenyum dan berkata dengan sarkas, "Oh langit, Yang mulia sungguh berkuasa." Yang Myung segera masuk ke dalam. Wun mengikutinya. Yang Myung sudah siap-siap pergi. Wun bertanya Yang Myung mau kemana. Wun melarang Yang Myung pergi ke sana. "Apa kau menahanku karena kau tahu aku mau kemana?" "Seo Walin Seo. Bukankah Anda akan ke sana? Kau lumayan juga sebagai teman lama. Tapi kenapa aku tidak bisa pergi? Apa karena dia adalah milik Yang Mulia? Heo Yeonwoo. Jika itu dia, Raja bisa melakukannya. Tapi ini peramal Wol. Bukankah itu lain? Yang Mulia tertarik pada Wol karena ia mirip adik Heoyong. Tapi bukan aku. Aku hanya menyukai peramal Wol. Jadi, kau seharusnya menganggapnya sebagai milikku dan bukan milik Yang Mulia. Benar kan? Wun mengingatkan lagi. Kalau Yang Myung adalah pangeran. Yang Myung kesal dan mengibaskan tangan Wun. Itu panggilan yang melelahkan. Aku bisa membuang sebutan itu kapanpun aku mau. Hanya satu hal itu saja yang kumiliki. Yang tidak dimiliki oleh Yang Mulia. Yang Myung pergi. Ia segera ke Seo Walin Seo dan berteriak ke petugas farmasi di situ. Kau belum menemukannya. Ini sudah hari keempat. Meskipun ia tahanan, kau tetap harus menemukannya. Petugas itu kesal. Apa Yang Myung ingin memeriksa seluruh negeri karena seorang peramal rendahan menghilang dan seharusnya Nae Gembu yang bertanggung jawab. Kenapa ia yang harus bertanggung jawab? Seorang pria lari masuk sambil teriak panik. "Tolong bantu saya tuan. Putri saya sekarat." Petugas minta pria itu menunggu sampai ada tabib yang ditugaskan ke sini. Pria itu bingung karena tidak ada tabib dan putrinya akan segera mati. Petugas minta dia memanggil tabib sendiri kalau punya uang. Yang Myung marah dan membentaknya. "Ada orang sekarat. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti itu? Kau digaji dengan uang negara. Apa kau tidak merasa malu?" Petugas itu kesal. "Aku setuju bertemu dengan bangsawan ini. Tapi ia sungguh mengesalkan." Pria itu mengusir Yang Myung. Wol dikawal masuk ke Seo Walin Seo dan ia tertegun menyaksikan kondisi menyedihkan rakyat miskin di negeri ini. Banyak yang kelaparan dan sakit. Rang-rang tetap saja melempari Wol. Wol dilempar ke ruangan penuh orang sakit. Mereka dicampur begitu saja, tanpa dilihat penyakitnya. Menyedihkan. Wol melihat Yang Myung yang menolong anak perempuan itu. Yang Myung minta anak itu duduk tegak. Lalu tanya apa dia bisa bernafas. Yang Myung berkata ini bukan muntah biasa atau diare. Ini kolera. Ia menyuruh ayah anak itu mengambil jahe dan memasukkannya ke air. Kita harus membuatnya muntah agar ia bisa bernafas. Yang Myung bertanya perawat. Apa bisa melakukan akupuntur? Ia minta perawat itu menusuk bagian tertentu. Yang Myung minta perawat menahan anak itu. Karena anak itu terus meronta karena kesakitan. Yang Myung melihat Wol dan ia tertegun sesaat. Yang Myung minta anak itu minum air jahe bagaimanapun caranya agar ia muntah. Yang Myung teriak ke Wol. "Kenapa kau diam saja? Ayo cepat tekan hidungnya agar dia minum." Wol bergegas maju dan menekan hidung anak itu. Akhirnya anak itu muntah dan mengeluarkan semua makanannya ke baju Yang Myung. Yang Myung tampak lega. Meskipun bajunya yang rancangan desainer kena muntahan. Ayah anak itu menangis. "Anakku kau selamat." Yang Myung tersenyum pada Wol. Yang Myung asyik makan. Ia tidak peduli hanya makan bubur nasi sederhana. Wol masuk membawa baju Yang Myung. Yang Myung bertanya apa sudah dicuci bersih. Wol bisa membersihkan kotorannya. Tapi tidak bisa menghilangkan nodanya. Yang Myung hanya tersenyum dan melanjutkan makan. Wol bertanya dari mana Yang Myung mempelajari ilmu pengobatan. Ini tidak bisa disebut ilmu pengobatan. Karena orang seperti aku yang bukan tabib bisa melakukannya. Yang Myung cerita. Di masa lalu, gurunya kepala sarjana pernah berkata, setelah kau mempelajarinya, kau bisa menyelamatkan orang di dunia. Jadi ingatlah buku-buku pengobatan. Dan semua rekan sekelas yang belajar bersamaku semuanya punya kemampuan pengobatan. Wol menahan perasaannya. Mereka sedang bicara tentang ayahnya. Ia berkata kalau guru Yang Myung sepertinya adalah orang yang sangat baik. Yang Myung membenarkan. Ia seorang yang sangat baik. Sulit menemukan orang seperti dirinya.
Dia memberikan kehangatan seorang ayah dan cinta pada orang yang tidak pernah merasakannya. Termasuk pengetahuan dan emosi. Dia menjadi guruku sepanjang masa. Tidak saja dia menganggapku sebagai anggota keluarganya sendiri. Dia memperlakukan semua orang dengan adil dan dengan ketulusan. Wall berusaha menahan tangisnya. Wall mengantar Yang Myung pergi dan berkata hari ini adalah hari yang sangat sibuk. Wall berkata Yang Myung sudah menolong banyak orang. Yang Myung senang bisa melihat Wall lagi. Pasti berat untukmu. Meskipun sangat sakit. Terima kasih karena tetap hidup. Jangan khawatir. Aku tidak akan kembali lagi. Aku cuma cemas karena kau menghilang. Jadi aku datang. Untuk melihat apa kau selamat dan baik-baik saja. Juga untuk melihat wajah jelekmu itu. Semuanya sepertinya baik-baik saja. Aku akhirnya tenang. Jaga dirimu. Wall tampak terharu. Yang Myung tetap tidak berubah. Beberapa perawat menahan Yang Myung. Mereka memohon agar Yang Myung datang ke Seo Walinseo lagi. Karena mereka sangat terbantu oleh Yang Myung. Yang Myung menghela nafas dan melirik Wall. Ya mau bagaimana aku ini memang cukup populer di mana-mana. Apa yang harus kulakukan? Wall tersenyum geli. Seperti biasa. Seperti waktu itu Yang Myung selalu tampak cemerlang kalau sedang ceria. Kim Chae-woon mengamati mereka dari jauh. Paginya, Raja bertanya apa Wall baik-baik saja. Woon mengiyakan. Dari yang saya lihat dia baik-baik saja. Raja menanyakan luka-luka Wall dan Woon berkata tampaknya Wall bisa menahannya dengan baik. Raja bertanya bagaimana kakaknya. Woon diam saja. Raja bertanya apa Woon tidak pergi ke tempat kakaknya. Woon berkata setelah pengawal ditarik. Yang Myung tampak senang. Raja menatap tajam Woon. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Kalau kau berbohong demi aku, matamu yang mengkhianatimu. Apa Hyung Nim bersama dengan anak itu? Woon tertegun dan tidak bisa menjawab. Woon berjalan keluar dan tampak serba salah. Ia berpapasan dengan Hong Kyu-tae. Hong memberi hormat dan Woon mengangguk. Hong masuk ke Daejeon. Sementara Woon jalan pergi. Tapi bukan Kim Chae-woon jika ia tidak menangkap basah Menteri Keuangan yang mengintip Hong Kyu-tae. Woon tahu pihak Perdana Menteri Yun mengamati Hong. Menteri Keuangan bertemu dengan Perdana Menteri dan rekan lainnya. Ia berkata mengapa petugas dari Naegembu mengunjungi Daejeon. Pasti bukan dalam rangka ramah tamah. Ini mencurigakan. Jika kita tanya, dia akan mengatakan kalau ia sedang menyelidiki kematian mantan Sang Seon. Ya kan? Ini juga tidak biasa. Kasus ini jelas harus diselidiki Kementerian Keadilan. Tapi Yang Mulia dengan keras kepala memberikan hak penyelidikan pada Naegembu. Menteri Keuangan berkata Raja memberikan kasus pada Naegembu yang tidak termasuk dalam pelanggaran 3 prinsip dan 5 kebajikan. Jadi pasti ada rahasia di baliknya. Raja juga bertanya masalah dana mantan Raja dan memanggil mantan Sang Seon ke istana. Tapi sebelum ia masuk istana, ia bunuh diri. Ini bukan masalah harta kerajaan. Masalah tentang dana kerajaan. Tidak seorang pun boleh mencampurinya. Jadi hak penyelidikannya diberikan pada Naegembu. Yang Mulia benar-benar tidak punya cacat. Yun berpikir. Sebenarnya ia menyelidiki kembali kasus 8 tahun lalu. Hura-hura menyelidiki kasus bunuh diri. Tapi sebenarnya ia menyelidiki kasus lain. Yun minta mereka menyuruh orang mengikuti Hong Kyu-tae. Hong Kyu-tae menghadap Raja. Ia sulit menemukan orang yang bisa dijadikan sumber dalam kasus ini. Jika Yang Mulia ingat seseorang, saya akan pergi dan menyelidikinya. Raja ingat satu orang, No Sanggung. Dia adalah dayang istana yang bertanggung jawab dalam pendidikan Putri Mahkota. Dia pasti tahu sesuatu. Dari malam sebelum Putri Mahkota pingsan, kau harus menemukan sebenarnya apa yang terjadi. Tanya juga setelah dia kembali ke istana. Apa ada barang milik Putri Mahkota yang tertinggal? Hong mengerti. Woon minta izin masuk. Ia lapor kalau pihak Yun sudah mulai bergerak. Raja tanya ke Hong. Apa kau mendengar itu? Hong menjawab. Saya dengar. Raja minta Hong hati-hati. Hong berkata ia petugas Naegembu. Meskipun tidak sehebat Woon, tapi ia bisa jaga diri. Yang Mulia tidak perlu cemas. Seol tiba di depan kediaman No Sanggung. Wall memberikan perintah yang sama seperti perintah Raja, yaitu mencari No Sanggung yang dulu mengajarkan etiket di paviliun bulan tersembunyi dan bertanya apa yang terjadi pada tubuhku hari itu. Kurasa ia tahu. Aku mengandalkanmu Seol. No Sanggung menyajikan teh.
dasik, dan kue untuk Seol. Ia ingat kalau Yeonwoo adalah orang yang sangat cantik dan pintar. Saat ia harus meninggalkan istana, dia berdiri di depan dan dengan air mata di mata mereka. Mereka berdua saling memandang. Aku masih mengingatnya dengan jelas sampai sekarang. Tapi apa ada yang aneh pada hari itu? Misalnya, apa ada perubahan dayang istana? Atau makanannya berbeda? Atau mungkin ada seseorang yang mengunjunginya? Tolong katakan apa saja yang Anda ingat. No Sanggung ingat sekarang. Benar, aku ingat satu hal kecil. Malam itu, Tuan Putri datang untuk menemui Putri Mahkota. Seol bertanya, Tuan Putri. Putri Mahkota adalah teman main Tuan Putri. Kukira ia hanya ingin mengunjunginya. Seol ingin tahu apa Tuan Putri bertemu Putri Mahkota. Tidak. Seperti ada yang ia pikirkan. Aku tidak yakin kenapa. Tapi dia tidak masuk ke dalam. Putri pergi sebelum ia menanyakan tentang kesehatan Putri Mahkota. Hong Qiu-tai bertanya kediaman mantan Gung Yeo yang tinggal di sekitar sini. Seorang pria menunjuk. Dia tinggal di ujung jalan. Hong berpapasan dengan Seol. Tapi keduanya sama sekali tidak saling curiga. Hong sampai di kediaman No Sanggung. Ia curiga karena pintunya terbuka sedikit. Hong masuk ke halaman dan bertemu dengan seorang pria bertopeng. Hong segera bertempur dengan orang itu. Lalu satu orang lagi keluar lewat jendela. Hong tidak mengejar keduanya. Hong masuk ke rumah No Sanggung dan terkejut. No Sanggung sudah meninggal. Dibunuh oleh pria bertopeng tadi. Raja marah besar. Ia memukul meja. Satu lagi korban telah jatuh. Hong minta maaf. Ia tidak bisa menyelesaikan perintah raja. Tolong hukum saya. Yang mulia. Ini bukan salahmu. Kau hampir kehilangan nyawamu. Ini salahku. Aku sudah membuat semua orang dalam bahaya. Yang mulia. Jangan menyalahkan diri Anda. Sekarang, kau pun ada dalam bahaya. Jika kau mau mundur, jangan ragu-ragu katakan saja. Aku akan mengizinkannya. Hong menolaknya. Saya sudah memberikan nyawa saya pada Yang Mulia. Tidak peduli seberapa bahaya tugas ini. Sebagai pelayan Anda, saya tidak akan menyerah. Terima kasih. Aku tidak akan pernah lupa kesetiaanmu. Saya tersanjung dengan kemurahan Anda. Yang Mulia. Raja yakin sekarang. Semakin dalam penyelidikan kita. Sepertinya ada orang yang menghalangi langkah kita. Tapi ini juga membuktikan sesuatu. Meskipun tidak kelihatan. Tapi ada musuh yang masih hidup. Raja bertemu Yun. Yun memberi hormat. Raja bertanya apa Yun baru saja dari perpustakaan. Yun membenarkan. Ia ingin menemukan sesuatu dan ia pergi untuk membaca beberapa buku. Raja bertanya apa Yun menemukan buku yang menarik. Yun membenarkan. Raja ingin tahu apa isinya dan Yun berkata, jangan terlalu suka mengoreksi. Saat sudah menemukan penjelasan. Ini adalah kebijaksanaan. Tidak menunjuk kelemahan orang lain. Untuk bersikap sopan. Dan tidak suka membantah. Ini adalah kebijaksanaan yang baik. Raja dalam hati berkata, maksudmu adalah untuk menghentikan penyelidikan ini. Yun dalam hati juga berkata, apa Anda mengerti? Yang mulia. Kalimat yang sangat bagus. Tapi tidak mengoreksi kesalahan orang lain dan terus saja menutupinya. Bagaimana ini bisa disebut kebijaksanaan? Yun berubah wajahnya. Ia berkata jika tidak menimbang konsekuensinya, maka akan menjadi penyesalan dan naif. Siapa yang harus disalahkan jika terjadi pergolakan politik? Raja berkata, dengan kata-kata peringatan, seseorang bisa menghindari kenaifan dan penyesalan. Masalah ini benar-benar cocok didiskusikan dengan pelajar-pelajar muda. Aku akan mengatakannya dalam pertemuan sore ini. Yun menjawab. Saya tersanjung. Semoga Yang Mulia tidak gagal melakukan kebijaksanaan. Itu adalah harapan pelayan Anda. Dalam hati Yun berbeda lagi. Jika Anda tidak berhenti sampai di sini, maka akan semakin berbahaya untuk Anda. Raja pergi dengan wajah geram. Seol menemui Wol. Wol heran. Tuan Putri. Seol membenarkan. Apa Anda ingat sesuatu? Wol tidak tahu. Seorang perawat masuk dan menyuruh Wol pergi ke farmasi untuk mengambil obat. Perawat itu ketus dan mengingatkan Wol jangan main-main atau menggoda orang dan membuat kami jadi buruk. Aku tidak akan melepaskanmu. Mengerti? Wol mengiyakan. Seol tampak ingin memenggal perawat itu. Tapi ia menahan diri dan menawarkan diri mengambil obat agar Wol bisa istirahat. Wol menolak.
Kau harus pergi ke satu tempat bersamaku. Wol minta diantar ke kuburan ayahnya. Seol menuangkan arak untuk Wol dan Wol meletakkan arak dengan hati-hati di altar kuburan ayahnya. Wol memberi hormat beberapa kali, lalu menangis. Ayah ini Yeonwoo. Wol ingat saat-saat manis bersama ayahnya. Tuan Heo yang selalu bangga kepadanya. Putri kita ini bisa dikatakan yang terbaik di antara semua gadis muda. Saat ayahnya menangis memeluknya waktu ia harus minum obatnya. Wol menangis memanggil nama ayahnya. Beberapa saat kemudian, Nyonya Heo, Yong, dan Min Hua bersama pelayan mereka naik ke gunung untuk menjenguk makam Tuan Heo. Min Hua kesulitan naik gunung. Ia tergelincir batu. Yong bergegas menolong istrinya. Perjalanan ini tidak mudah. Kenapa kau tidak di rumah saja? Aku yang bersikeras ingin ikut. Karena kita akan menemui ayah. Sedikit menderita tidak berarti apa-apa. Yong berkata ia selalu belajar sesuatu dari Min Hua. Karena Min Hua selalu ceria dan punya bakat untuk membuat orang di sekitarnya bahagia. Yong berterima kasih. Min Hua menolaknya. Di antara suami dan istri, tidak perlu ada ucapan terima kasih. Min Hua minta Yong menolong ibunya saja. Beberapa waktu lalu, setelah pergi ke tabib ibu jadi depresi. Rombongan keluarga Heo tiba di makam. Yong membantu ibunya dan Min Hua naik ke makam. Nyonya Heo langsung jalan mendekati makam dan membersihkan rerumputan. Yong melihat bekas bakaran dupa dan ia berkata ada yang datang ke makam. Orang itu belum lama pergi. Karena harum dupanya masih tercium. Min Hua mengira Yang Myung yang datang. Lalu ia pergi menyiapkan perlengkapan sembahyang. Nyonya Heo memanggil Yong. Ia berkata kalau ayah tidak meninggal karena penyakit. Yong terkejut. Nyonya Heo berkata, ayahmu bunuh diri. Yong tidak percaya. Ibunya menjelaskan. Setelah ayah mengirim Yeonwoo pergi seperti itu. Ia berkata kalau ia membuat Yeonwoo meninggal dan ia menyesalinya dan sangat menderita. Nyonya Heo berkata. Setelah Yong menikah dengan putri Min Hua. Ayah berkata sudah melakukan apa yang bisa ia lakukan. Lalu ia sakit semakin parah dan perlahan melepaskan nyawanya. Min Hua terkejut mendengar itu. Ia menjatuhkan buah-buahan dan menangis. Min Hua tampak sangat bersalah. Nyonya Heo menangis sampai terjatuh. Setelah ia mengirim anaknya pergi. Kesedihannya membuat hatinya dipenuhi penderitaan. Siapa yang akan tahu? Nyonya Heo bicara pada makam suaminya. Tuanku, bagaimana keadaanmu? Beberapa waktu lalu aku melihat seorang gadis yang mirip sekali dengan Yeonwoo kita. Itu tidak mungkin. Ya kan? Melihatnya dicerca dan dimaki di tengah jalan. Yeonwoo kita tidak akan hidup sengsara seperti itu. Tolong katakan kalau dia bukan Yeonwoo. Yeonwoo kita bersama denganmu di sana kan? Hidup dengan aman. Ya kan? Nyonya Heo menangis terseduh-seduh. Tidak jauh dari situ. Ternyata Wol dan Seol mendengar semuanya. Keduanya juga menangis sedih. Wol berjalan pergi sambil menangis. Seol mengikutinya. Wol menyalahkan dirinya. Ini semua karena aku. Karena aku maka ayah meninggal dunia. Aku masih sangat muda waktu itu dan mengira kalau aku mati. Itu akan menyelamatkan semua orang. Aku seharusnya memohon dan berharap untuk hidup. Seol merasa ini belum terlambat untuk mengatakan pada semua orang kalau Nona masih hidup. Atau paling tidak, Anda harus mengatakannya pada Nyonya. Seol, bukankah kau mengatakannya sendiri? Bukankah ini semua demi melindungiku dan keluargaku? Aku juga sama. Pasti ada sesuatu di balik kematianku. Mungkin keluargaku dan Yang Mulia akan ada dalam bahaya. Sampai kebenarannya terungkap. Heo Yeonwoo harus tetap mati. Ratu melihat rombongan peramal. Ia bertanya apa yang mereka lakukan. Para peramal itu akan menggantung jimat di paviliun bulan tersembunyi. Ratu mengerti. Lalu ia melihat peramal wanita yang dulu dilihatnya di kamar raja. Ratu menghentikan mereka lagi. Ratu heran kenapa peramal itu ada di sini. Peramal yang dimaksud bingung. Ratu bertanya bukankah kau seharusnya dibuang ke Seo Walinseo? Kenapa kau di sini? Peramal itu menjelaskan. Dia bukan orang yang pergi ke Seo Walinseo. Tapi peramal lain. Dia adalah jimat untuk hari itu saja di Daejeon. Sedangkan peramal Wol. Dia yang pergi ke Seo Walinseo. Ratu terkejut. Ratu kembali ke kamarnya dan memanggil Jo Sanggung. Kirim orang ke Seo Walinseo dan cari peramal yang bernama Wol dan bawa dia ke sini.
Hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Jo Sanggung mengerti. Wol berjalan pulang dan Yang Myung sedang main bersama anak-anak. Sebuah tongkat melayang ke arah Wol. Wol refleks menangkapnya. Yang Myung langsung menunjuk Wol. Karena kau menangkap tongkatnya, maka kau adalah musuhku. Wol berjalan tanpa mempedulikan Yang Myung. Yang Myung tidak menyerah dan berkata Wol tidak mengerti. Dia sudah jadi tim lawan dan harus main. Anak-anak menarik Wol. Yang Myung mengambil barang bawaan Wol dan memberikan tongkat pada Wol. Nak-nak juga mendesak Wol. Akhirnya Wol ikut main. Yang Myung menuduh Wol salah mengukur jarak. Keduanya main dengan seru bersama anak-anak. Setiap kali Yang Myung menang, ia selalu menjentik dahi Wol. Wol kesakitan. Wol hampir memukul Yang Myung dengan tongkatnya. Yang Myung menghindar sambil ketawa. Yang Myung akan mengambil tongkat di tangan Wol. Tapi Wol menahannya. Yang Myung tidak percaya. Keduanya tarik-tarikan tongkat sambil ketawa. Yang Myung tiba-tiba menyadari ada yang mengamati mereka. Ia menoleh dan melihat Raja bersama Wun. Raja memandang dengan perasaan kacau. Wol heran dan akan menoleh. Tapi Yang Myung tiba-tiba memeluknya. Agar Wol tidak melihat Raja. Raja memandang kakaknya dan Yang Myung membalas dengan pandangan menantang. Raja akhirnya berpaling dan pergi. Wol heran kenapa Yang Myung tiba-tiba seperti itu. Tapi Yang Myung tidak melepaskan Wol sebelum ia yakin kalau Raja dan Wun sudah benar-benar pergi. Yang Myung melepaskan Wol dan berkata ia mengira Wol akan jatuh tadi dan ia melakukannya tidak ada maksud lain. Jadi jangan terkejut lagi. Raja dan Wun jalan pergi. Raja tampak syok dan diam saja. Wun memanggilnya. Yang mulia, jangan bicara apapun. Jangan katakan apapun. Permainan selesai dan anak-anak pamit pulang. Yang Myung dan Wol tampak gembira. Yang Myung bertanya apa Wol sudah merasa lebih baik sekarang. Yang Myung bertanya ada masalah apa kenapa tadi kelihatan murung sekali. Wol sadar. Jadi itulah mengapa Anda mengajak saya main. Yang Myung berkata main bersama anak-anak yang polos dan ceria membuat semua masalah dunia, semua kekhawatiran dan persoalan, terlupakan, menghilang tanpa jejak. Wol berterima kasih. Karena Anda saya merasa lebih bahagia. Yang Myung menggodanya. Dan bukannya karena kau main bersama aku yang tampan dan luar biasa. Yang Myung dalam hati berkata, mungkin, lebih baik kalau kau adalah peramal. Paling tidak, aku bisa tetap berada di sisimu dan melihat wajahmu yang tersenyum. Yang Myung mengambil batu di tanah dan berkata, apa kita akan main dengan batu besok pagi? Wol meminta batu di tangan Yang Myung. Tolong berikan pada saya tuan. Kenapa? Apa kau mau latihan dulu? Wol menggeleng. Tidak, batu itu terlalu bagus untuk dipukul. Saya ingin menggunakannya sebagai batu pemecah masalah. Agar ia bisa melimpahkan semua masalah dan kekhawatiran pada batu itu. Wol menyebutnya Haewusok. Seperti cara Yang Myung menamakan batu ajaib saat masih muda dulu. Yang Myung merasa itu ide bagus dan ia membersihkan batu itu di bajunya yang mahal. Lalu memberikannya pada Wol. Kalau begitu, ini adalah hadiah dariku. Perawat muncul dan menanyakan obat. Wol minta maaf dan berkata akan segera mengambilnya. Wol berterima kasih pada Yang Myung dan minta Yang Myung hati-hati di jalan. Wol pergi. Yang Myung tersenyum memandang punggung Wol. Nok Yang kembali ke Seong Suchong. Ia disambut barisan peramal. Nok Yang bertanya apa ada yang terjadi selama ia pergi. Seorang peramal berkata kalau ada perintah kerajaan yang meminta Nok Yang masuk ke Daejeon setelah Nok Yang pulang. Nok Yang mengerti. Malam ini ia akan membuat persembahan untuk Roro dan besok pagi ia akan ke istana. Jansil lari mendekatinya. Shinmu Seol Eoni mengenakan baju wanita. Seol muncul dari balik punggung Jansil. Ia menunduk. Nok Yang tampak terkejut melihatnya. Wol berjalan ke sebuah tumpukan batu dan berkata pada ayahnya. Ayah, sampai aku mengetahui semuanya. Semua kekhawatiran dan kesedihanku akan dikubur di sini untuk sementara. Setiap langkah yang diambil putrimu di masa mendatang. Ayah tolong kau jaga aku. Wol meletakkan batu dari Yang Myung tadi dan meletakkan ke atas tumpukan. Seorang dayang mendekati Wol dan bertanya apa kau peramal yang bernama Wol. Wol mengiyakan. Dayang itu minta Wol ikut dengannya. Yang mulia ratu ingin bertemu denganmu. Yang Myung berjalan pulang dan ia ingat apa kata Wol tentang batu itu. Ia teringat saat mengatakan hal yang sama pada Yeon Wo remaja.
Yang Myung remaja saat itu berkata kalau Yeonwoo bisa melimpahkan semua kecemasan pada batu itu. Yang Myung sadar kalau Wol baru saja mengatakan kata-kata yang sama. Lalu ia ingat saat ia menjentik dahi Wol. Reaksi Wol sama dengan reaksi Yeonwoo remaja. Yang Myung terkejut. Apa mungkin Wol sudah sadar siapa dirinya? Iba-iba terdengar teriakan Raja Hyung Nim. Yang Myung menoleh dan melihat Raja sudah menunggunya. Keduanya duduk di dalam rumah Yang Myung. Raja kesal kenapa Yang Myung bertindak sembarangan. Saya tidak tahu maksud Yang Mulia. Ku dengar kau sering berkunjung ke Seo Walinseo. Ah, saya tidak sering ke sana. Saya ke sana setiap hari. Wanita yang saya suka sedang jatuh dalam masalah. Bagaimana seseorang bisa menyebut dirinya seorang pria jika hanya berdiam diri saja? Saya sudah bilang, saya tidak peduli dengan kedudukan saya. Saya siap membuang semuanya. Apa Anda tidak ingat? Raja membentaknya. Aku sudah memberikan perintah kalau kau tidak boleh mendekatinya. Apa kau akan melawan perintah? Sebenarnya Raja hanya mencemaskan keselamatan Yang Myung. Kalau ia selalu ada di dekat Wol, maka para politikus bisa menggunakan alasan ini untuk membunuh Yang Myung. Ratu Yun menunggu Wol dengan gugup. Ia menggigiti kukunya. Wol dibawa masuk menemui Ratu. Wol memberi hormat pada Ratu, lalu mengangkat wajahnya. Ratu Yun syok melihat wajah Wol, karena ia segera mengenali kemiripan Wol dengan Heo Yeonwoo.